Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon ilmunya. Kita sudah berdoa mohon untuk orang tua supaya hidupnya dimudahkan. Tapi doanya belum dikabulkan dan masalah yang menimpa orang tua seakan terus ada. Apakah ini karena waktunya belum tepat atau ada kealpaan dari orang tua terhadap Allah sehingga Allah belum mengizinkan? Walau begitu kami tetap husnudzon, percaya bahwa jalan Allah adalah yang terbaik. Itu pertanyaannya. Begini, kita semua harus yakin bahwa semua doa itu akan dikabulkan. Itu yang pertama. Karena menurut Al-Baqarah 186, menurut surat Ghafir ya, ayat 60, jelas-jelas di situ ada janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan kabulkan doamu. Lalu di Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang minta kepadaku. Nah, jadi pertama, kalau kita berdoa, apapun urusannya, kita berdoa kepada Allah, tanamkan dalam pikiran kita, pasti Allah akan mengabulkan doa saya. Itu namanya husnuzon. Anda sudah benar sebenarnya. Nah, tapi wajar kalau kemudian Anda bertanya-tanya, kenapa ya kok belum dikabulkan doa saya gitu. Doa untuk orang tua saya kok belum dikabulkan. Nah, Anda lihat di Al-Baqarah 186. Di situ ada ungkapan falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku akan kabulkan doa kalian, tapi lihat persyaratannya. Falyastajibuli, memenuhi panggilan-panggilanku, waliyu'minu bi, dan mengimaniku. Berarti ketika ada doa-doa kita yang belum terkabulkan, evaluasi diri. Bisi ada ucapan perilaku kita yang menjadi hijab doa. Ya, itu sebabnya ketika doa kita belum terkabulkan, kita evaluasi, kita introspeksi. Karena menurut Al-Baqarah 186, falyastajibuli, mereka memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, mengimaniku. Begitu. Nah, itu evaluasi. Pernah ada seorang ibu muda ketemu saya. Dia curhat, Ustadz, saya sejak nikah ya, kalau saya rasakan tuh, kok doa-doa saya gak terkabulkan ya. Padahal sebelum saya nikah, ya dari 10 doa, ya ada beberapa doa yang gak terkabul, wajar lah gitu ya. Kalau ini mah 10 teh Pak Am, 10-10-nya teh seperti gak ada dikabulkan gitu ya. Apa yang salah ya pada diri saya? Saya cuma bilang gini, coba introspeksi. Bisi ibu sedang bermusuhan. Nah gitu. Dia langsung, astagfirullahaladzim. Iya Pak Am, saya teh jujur ya, udah nikah 10 tahun. Tapi hubungan saya dengan mertua itu gak bagus loh Pak Am. Gitu loh. Jadi saya teh, ya sebut sajalah, ya mungkin saya mantu yang kurang diharapkan. Tapi mertua saya itu kayak dendamnya teh panjang gitu ya, makanya saya juga jadi malas. Nah, saya bilang, teteh, Anda anak, Anda mengalah, Anda minta maaf, Anda sering silaturahmi ke mertua, karena kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Allah marah kepada orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Kalau mereka bertemu, yang satu berpaling ke sana, yang satu berpaling ke sini. Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Tapi sebaik-baik di antara mereka yang memulai perdamaian. Nah, saya bilang, jangan-jangan doa teteh selama pernikahan ini tidak dikabulkan ya karena Anda bermusuhan dengan mertua Anda. Habis Pak Am sayanya kesel. Nah ini masalahnya. Saya bilang, coba Anda sebagai anak mengalah saja. Mengalah, minta maaf. Karena kata Nabi, wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Yang paling bagus adalah yang memulai perdamaian. Bagaimana Allah mengabulkan doamu kalau Allah lagi marah sama kamu? Saya bilang gitu. Nah jadi ibu bapak,
Coba perhatikan, bisi kita sedang bermusuhan. Apalagi bermusuhan dalam lingkaran terdekat. Bermusuhan dengan ipar, bermusuhan dengan kakak adik, bermusuhan dengan orang tua. Orang kayak begini mah susah dikabulkan karena Allah sedang marah, gitu loh. Karena Allah sedang marah. Bagaimana Allah mengabulkan kalau Allah sedang marah sama kita? Nah, jadi tolong dievaluasi. Satu, ya, evaluasi kalau kita berdoa itu bisi kita punya musuh. Nah, yang penting kita sudah minta maaf. Yang penting kita sudah menyelesaikan permusuhan. Dia masih memusuhi kita. Nah, dia yang tidak mustajab nanti doanya. Kita mau udah selesai. Ya, Anda tidak baikan sama saya. Anda bermusuhan sama saya. Ya, Anda sudah minta maaf sama saya. Kita sudah berdamai. Anda sudah menciptakan perdamaian. Tapi saya kekeh memusuhi Anda. Nah, yang tidak akan dikabulkan saya. Kalau Anda mah dikabulkan, urusannya udah selesai. Nah, gitu loh, teman-teman sekalian. Coba kalau kita berdoa susah dikabulkan, evaluasi relasi kita dengan orang. Itu perhatikan. Sebab Allah tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang relasi dengan orang lain buruk, dolim sama orang, ya. Begitu, mengambil hak-hak orang lain. Makanya ada orang yang, coba Anda lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim bab sedekah, ada orang yang yamuddu yadaihi ila sama. Orang itu menengadahkan tangannya ke langit, ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi. Orang itu berdoa, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Kata Nabi SAW, orang ini berdoa sudah bagus, tapi mat'amuhu haram, wa mashrubuhu haram, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggalnya masih didapat dengan cara yang haram. Bagaimana doanya dikabulkan? Nah, jadi kalau Anda merasa kenapa ya doa untuk orang tua itu nggak dikabul-kabul, coba evaluasi ini, ya. Bisi Anda sedang punya relasi buruk sama orang lain, coba selesaikan. Bisi kita masih bergelimang dengan dosa dan maksiat, coba bertobat. Kenapa? Karena kan di Al-Baqarah itu Allah janjikan semua doa kita dikabulkan. Tapi syaratnya itu yang sering kita lupakan. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Mereka memenuhi panggilanku, mereka mengimaniku. Nah, itu yang suka dilupakan. Begitu. Kalau ternyata kita sudah evaluasi, kita nggak pernah bermusuhan dengan siapapun, kita berusaha untuk menjauhi dosa dan maksiat, tapi kok belum dikabul juga. Nah, ini yang dikatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai, itu baik untukmu. Jangan lupa kalau Allah sayang sama kita, Allah hanya akan memberikan dan mengabulkan sesuatu yang akan maslahat untuk diri kita. Maslahat, baik untuk diri kita. Mirip kalau kita sayang sama anak, ada saat anak itu tidak kita kasih. Dia ngerengek, minta, kita tidak berikan. Bukan apa-apa, karena khawatir membahayakan. Anak kita baru SMP, memang tinggi badannya SMP. Kalau dia pakai motor nggak akan kelihatan. Kalau dia baru 16 tahun, dia ngerengek minta motor. Ibu bapaknya nggak ngasih. Kenapa? Karena belum waktunya. Nah, ketika ibu bapaknya belum ngasih, apakah ini bentuk kebencian orang tua? Oh tidak, ini bentuk kasih sayang. Sahabat-sahabat tercinta, kalau Allah belum mengabulkan permintaan kita, Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya coba selalu akhiri dengan kalimat, ya Allah, kalau yang saya mintakan itu baik, berikan dan mudahkan. Tapi kalau yang saya mintakan ini buruk, Engkau berkuasa mengganti yang lebih baik. Berikan ya Allah yang terbaik untukku. Nah, orang suka menganggap ini doa istikharah. Bukan doa istikharah, doa apapun yang sifatnya duniawi.
Kalau doa yang sifatnya ukhrawi, ya kita minta ampunan, kita minta surga, kita minta keberkahan. Ya tidak perlu menggunakan kata-kata, ya Allah, kalau ampunan yang Engkau berikan itu baik untuk dunia dan akhiratku, ampuni aku. Tapi kalau itu buruk, ya Allah, Kau berkuasa mengganti yang lebih baik. Ya kita tidak perlu pakai kata-kata itu, wong. Semua orang itu butuh ampunan, semua orang itu butuh perlindungan, semua orang itu butuh pertolongan. Ya yang gitu-gitu mah jangan sampai menggunakan kata-kata, bila baik berikan, bila buruk Kau berkuasa mengganti yang lebih baik. Ini yang sifatnya duniawi. Anak kita bilang, mama, aku pengen kuliah di ITB, mah. Nah itu kan duniawi. Ya Allah, kalau anak saya kuliah di ITB sesuai cita-citanya itu baik untuk dia, baik untuk dunia dan akhiratnya, berikan dan mudahkan, beri kemampuan dia untuk menyelesaikan kuliah di sana. Tapi kalau sekiranya buruk, ya Allah, Engkau berkuasa mengganti yang lebih baik. Berikan kepada anakku, ya Allah, sekolah yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Nah itu kan urusan duniawi. Kita boleh menggunakan kalimat, kalau baik berikan, kalau buruk Kau berkuasa mengganti lebih baik. Jadi kalau yang sifatnya duniawi, pakai kata-kata itu. Nah, orang suka bilang, bukannya Ustadz ETT doa istikharah. Ya, memang betul di dalam doa istikharah itu. Tapi statement tadi merujuk kepada firman Allah di surat Al-A'raf. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada Allah dengan rendah hati dan suara lembut. Bahasanya itu rendah hati. Yang namanya rendah hati itu kan jangan ngotot. Kalau baik berikan, kalau buruk Kau berkuasa mengganti yang lebih baik. Itu kan namanya kerendahan hati yang begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab.